Pernahkah kamu mengalami momen ketika seluruh hidupmu berubah dalam sekejap? Momen yang membuatmu melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru? Dalam kisah ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang pria yang sangat keras kepala, yang dikenal sebagai musuh besar para pengikut Yesus. Tetapi, dalam sekejap, di sebuah jalan menuju Damsyik, segalanya berubah. Inilah kisah menakjubkan tentang Paulus. Kisah jalan ke Damsyik. Pertobatan Paulus dalam tradisi gereja. Pertobatan Rasul Paulus memiliki tempat yang sangat penting dalam tradisi gereja, baik dalam teologi, liturgi, maupun refleksi spiritual. Peristiwa ini tidak hanya dianggap sebagai titik balik dalam hidup Paulus, tetapi juga sebagai tombak dramatis dari kasih karunia Allah yang mengubah seorang musuh Injil menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah kekristenan. Gereja memperingati pertobatan Paulus setiap tanggal 25 Januari. Kisah ini sering digunakan dalam liturgi dan seni gereja untuk mengajarkan tentang panggilan dan anugerah Allah dalam hidup manusia. Dalam ajaran gereja, pertobatan dianggap sebagai langkah penting dalam proses keselamatan. Paulus mengajarkan bahwa iman harus disertai dengan pertobatan. Roma 6 ayat 1. Dan hal ini menjadi bagian integral dari sakramen rekonsiliasi yang diakui oleh gereja. Sakramen ini memberikan kesempatan bagi umat untuk memperoleh pengampunan dosa setelah dibaptis. Setelah pertobatannya, Paulus berperan sebagai misionaris utama yang menyebarkan Injil ke berbagai bangsa. Tradisi gereja menghormati perannya dalam memperluas jangkauan gereja dan membawa pesan keselamatan kepada orang non-Yahudi. Ini menekankan pentingnya misi dalam kehidupan gereja. Kisah Paulus sering dijadikan bahan refleksi dalam kehidupan spiritual umat Katolik. Ia menjadi contoh bagaimana pengalaman pribadi dengan Kristus dapat mengubah hidup seorang secara total, mendorong umat untuk mencari pertemuan dengan Tuhan dalam hidup mereka. Paulus menekankan bahwa setelah pertobatan, seseorang harus hidup sesuai dengan identitas baru dalam Kristus. Ada dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17. Ini mengajak gereja untuk tidak hanya mengajarkan doktrin tetapi juga menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pertobatan Rasul Paulus tidak hanya menjadi peristiwa historis, tetapi juga merupakan landasan teologis dan spiritual yang terus mempengaruhi kehidupan gereja Katolik hingga saat ini. Latar belakang kehidupan Paulus sebelum pertobatan. Sebelum dikenal sebagai Rasul Paulus, ia adalah Saulus dari Tarsus, seorang Yahudi dari suku Benyamin dan warga negara Romawi. Lukas mencatat bahwa Paulus merupakan pembuat tenda. Paulus sudah memiliki keterampilan sebelum bertobat, termasuk dalam pembuatan kemah. Anggapan bahwa ia baru bekerja sebagai pembuat kemah setelah pertobatannya dianggap terlalu sempit, karena para rabi pada umumnya memiliki keterampilan tambahan selain keahlian dalam kitab suci.
Keterampilan ini diajarkan sejak masa pendidikan, dan Paulus juga menguasainya. Sebelum pertobatannya, Paulus adalah seorang Farisi. Sebagai anak, ia sendiri menyatakan dalam beberapa bagian dalam Alkitab, seperti dalam Kisah Para Rasul, bab 23 ayat 6, bab 26 ayat 5, dan Filipi, bab 3 ayat 5. Paulus adalah seorang Farisi yang terpelajar, yang memahami hukum Taurat dengan sangat baik. Sebelum Paulus mengenal Kristus, ia bernama Saul, dan ia adalah murid Gamaliel, ahli Taurat. Menurut tradisi Yahudi, anak laki-laki diistimewakan dengan mendapat perlakuan dan pendidikan khusus yang dimaksudkan untuk menjadi rabi, yang bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum Taurat kepada anggota masyarakat Yahudi lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Taurat, ia menjadi seorang yang sangat bersemangat dalam membela tradisi nenek moyangnya dan menolak ajaran Yesus Kristus yang ia anggap sebagai ancaman bagi agama Yahudi. Paulus meminta izin dari imam besar untuk pergi ke Damaskus dengan tujuan menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ia percaya bahwa dengan menghancurkan para pengikut Yesus, ia sedang melakukan tugas suci demi mempertahankan kemurnian hukum Yahudi. Pertobatan Paulus. Kisah jalan ke Damsyik. Pertobatan Rasul Paulus adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah kekristenan. Dari seorang penganiaya jemaat, Paulus dipanggil oleh Yesus sendiri untuk menjadi pewarta Injil. Kisah ini tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19 dan memiliki makna yang mendalam bagi iman kita saat ini. Pertobatan Rasul Paulus merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dan transformatif dalam sejarah kekristenan, yang menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan dapat mengubah seseorang secara total sebelum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus yang saat itu masih dikenal sebagai Saulus adalah seorang Farisi yang sangat taat terhadap hukum Taurat dan terkenal sebagai penganiaya jemaat Kristen. Dengan penuh semangat, ia mengejar, menangkap, dan bahkan menyetujui pembunuhan orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, karena ia menganggap mereka sebagai ancaman bagi keyakinan Yahudi yang dianutnya. Namun dalam perjalanan menuju Damaskus, di mana ia berencana untuk menangkap lebih banyak pengikut Kristus, ia mengalami perjumpaan ilahi yang mengubah hidupnya secara drastis. Dalam sekejap, cahaya dari surga menyelimuti dan ia mendengar suara Yesus yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul bab 9 ayat 4. Saat itu Saulus mengalami kebutaan fisik sebagai simbol transformatif rohaninya yang akan datang. Setelah dibimbing ke Damaskus dan berpuasa selama 3 hari, seorang murid Yesus bernama Ananias atas perintah Tuhan datang kepadanya, menumpangkan tangan dan menyampaikan pesan pemulihan. Seketika itu juga sesuatu seperti selaput jatuh dari mata Saulus. Ia dapat melihat kembali dan segera dibaptis. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat.
melainkan menjadi pewarta Injil yang penuh semangat, bahkan menanggung banyak penderitaan demi nama Kristus. Kisah pertobatan Paulus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-19 ini bukanlah hanya menjadi bukti nyata akan kuasa Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam bagi umat beriman hingga saat ini. Ini mengajarkan bahwa tidak ada seorang yang terlalu jauh dari kasih dan panggilan Tuhan, bahwa pertobatan sejati menghasilkan perubahan hidup yang nyata, dan bahwa Tuhan dapat memaknai siapa saja, termasuk orang yang dulunya menentang Dia, untuk menjadi alat kemuliaannya. Melalui kisah Paulus, kita diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan mampu mengubah bahkan hati yang paling keras menjadi hamba yang setia kepadanya. Yang keempat, aspek teologis pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan dan bukan hasil usaha manusia. Paulus tidak mencari Yesus, tetapi justru Yesus sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan memilihnya untuk menjadi alat pewartaan Injil. Ini menunjukkan bahwa panggilan dan pemilihan Tuhan tidak bergantung pada kelayakan manusia, melainkan pada kasih karunia-Nya. Dalam pengalaman pertobatannya, Paulus berjumpa langsung dengan Yesus yang telah bangkit, yang berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Kisah Para Rasul bab 9 ayat 5. Hal ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya guru atau nabi biasa, tetapi Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Paulus kemudian menjadikan kebangkitan Yesus sebagai inti dari pemberitaan Injilnya. Perubahan drastis dalam hidup Paulus menggambarkan bagaimana iman kepada Kristus membawa transformasi total. Dari seorang penganiaya, ia menjadi seorang rasul yang setia. Ini selaras dengan ajarannya bahwa dalam Kristus, manusia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Setelah pertobatannya, Paulus dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, tetapi juga bagi semua orang yang percaya. Roma bab 1 ayat 16. Sebagai seorang Farisi, Paulus sangat taat terhadap hukum Taurat. Namun setelah bertemu dengan Yesus, ia memahami bahwa keselamatan bukan diperoleh melalui hukum, tapi melalui kepada-Nya. Roma bab 3 ayat 28. Ini menjadi dasar bagi doktrin pembenaran oleh iman yang menjadi inti ajaran teologinya. Pertobatan Paulus bukan hanya peristiwa sejarah, tapi juga memiliki dampak teologis yang membentuk pemahaman tentang anugerah, keselamatan, dan juga misi Kristiani. Pengaruh pertobatan Paulus dalam teologi Kristen. Setelah pertobatannya, Paulus menjadi salah satu rasul paling berpengaruh. Ia mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan hanya perbuatan hukum Taurat. Ia juga membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain, menjadikan kekristenan sebagai agama universal. Keselamatan oleh anugerah melalui iman, sola fide. Sebelum bertemu dengan Kristus, Paulus adalah seorang Farisi yang sangat taat terhadap hukum Taurat dan percaya bahwa ketaatan pada hukum adalah jalan keselamatan. Namun setelah pertobatannya, ia menyadari bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan hukum,
melainkan hanya melalui iman kepada Kristus. Pemikiran ini menjadi dasar bagi doktrin pembenaran oleh iman yang ia tegaskan dalam Roma 3 ayat 28 dan Galatia 2 ayat 16. Ajaran ini kemudian menjadi pondasi teologi Kristen, terutama dalam reformasi Protestan dengan konsep sola fide, keselamatan untuk semua bangsa sebelum pertobatannya. Paulus percaya bahwa hubungan khusus dengan Tuhan hanya dimiliki oleh bangsa Yahudi. Namun, setelah bertemu dengan Kristus, ia memahami bahwa keselamatan ditujukan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Roma 1 ayat 16. Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ada di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 15. Dan melalui surat-suratnya, ia menekankan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, tanpa memandang latar belakang, etnis, atau budaya. Ada di Efesus 2 ayat 14-16. Yang keenam, relevansi pertobatan Paulus dalam kehidupan gereja. Kisah Paulus menginspirasi kita untuk terus mengalami pertobatan sejati. Gereja juga dipanggil untuk menjalani misi evangelisasi, sebagaimana Paulus menjadi pewarta Injil yang tak kenal lelah. Kasih karunia Allah tersedia bagi siapa saja yang ingin bertobat. Paulus menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah kekristenan, dan pertobatannya memicu semangat misi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ia menyadari bahwa panggilannya adalah untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi, memperluas jangkauan gereja, dan membawa pesan keselamatan kepada semua orang. Ini membentuk dasar bagi misi global gereja. Paulus mengajarkan bahwa setelah pertobatan, seseorang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Ini mengubah cara hidup dan tujuan hidup setiap orang percaya. Gereja diajak untuk hidup sesuai dengan identitas baru ini yang mencerminkan karakter Kristus. Paulus menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan seorang pengikut Kristus. Ia mengalami banyak kesulitan dalam pelayanannya, tetapi tetap berpegang pada imannya. Sikap ini mengajarkan gereja untuk tetap teguh meskipun menghadapi tantangan. Paulus tidak hanya mengajarkan Injil, tetapi juga menunjukkan perubahan nyata dalam hidupnya. Gereja harus meneladani Paulus dengan hidup dalam integritas dan menunjukkan kesaksian hidup yang nyata, sehingga dunia dapat melihat karya Kristus melalui kehidupan orang percaya. Pertobatan Paulus memberikan pelajaran berharga bagi gereja dalam menjalankan misinya di dunia. Dari kasih karunia yang menyelamatkan, pentingnya misi dan evangelisasi, kesatuan dalam tubuh Kristus, keterbukaan terhadap pembaruan, hingga kesaksian hidup yang nyata, semuanya tetap relevan bagi gereja masa kini. Dengan meneladani semangat dan pelayanan Paulus, gereja dapat semakin bertumbuh dan menjadi terang bagi dunia. Kisah pertobatan Paulus di jalan ke Damsyik. Dengan surat kuasa dari imam besar, Saulus berangkat ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Namun di tengah perjalanan, cahaya yang sangat terang bersinar dari langit, dan ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah suara Yesus sendiri.
Akibat peristiwa itu, Saulus menjadi buta selama 3 hari. Itu menjadi lambang perubahan batinnya. Para pendampingnya kemudian membimbingnya masuk ke Damaskus, dan selama 3 hari ia tidak makan dan minum, hanya berpuasa dan berdoa. Di tengah kota tersebut, Tuhan memerintahkan seorang murid bernama Ananias untuk menemui Saulus. Awalnya Ananias ragu karena ia tahu bahwa Saulus adalah penganiaya. Namun, Tuhan menegaskan bahwa Saulus telah dipilih untuk menjadi alat baginya dalam memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ananias kemudian mendatangi Saulus, menumpangkan tangan ke atasnya, dan berkata bahwa Tuhan Yesus telah mengutusnya untuk memulihkan penglihatannya dan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Seketika itu juga sesuatu seperti sisik selaput jatuh dari mata Saulus. Ia dapat melihat kembali. Karena setelah itu, ia segera dibaptis dan mulai makan untuk mendapatkan kekuatan kembali. Sejak saat itu hidup Saulus berubah secara total. Ia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat, tetapi justru menjadi seorang pemberita Injil yang paling bersemangat. Ia mulai berkhotbah di sinagoge bahwa Yesus adalah Anak Allah, membuat banyak orang terheran-heran atas perubahan radikal yang terjadi dalam dirinya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah kekristenan, di mana seorang yang tadinya menentang Kristus kini menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dan menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Apa yang bisa kita refleksikan? Kisah pertobatan Paulus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari kasih dan anugerah Allah. Paulus yang sebelumnya menganiaya jemaat, justru dipilih untuk menjadi rasul yang mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah dapat mengubah hidup siapa saja dan memanggil setiap orang untuk tujuan yang lebih besar. Seperti Paulus yang menerima panggilan Tuhan dengan penuh kesetiaan, kita pun diajak untuk membuka hati terhadap kehendak-Nya, bertobat dari kesalahan, dan dengan berani mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman dan mewartakan Injil kepada dunia.